Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Hilda Tarenza, Kusuma Rangga, Sasha Aulia, dan Saugina. Di sini kami akan menjelaskan tentang status dan peran. Kedudukan atau status. Roujak dan Warer memaknai status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki beberapa status sosial pokok atau key status, yaitu sebagai berikut. 1. Status dalam lingkungan kerja atau pekerjaan seseorang. 2. Status dalam sistem kekerabatan. 3. Status religius dan status politik. Status menurut cara memperolehnya. 1. Ascribed status. Kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Contohnya adalah status sebagai keturunan bangsawan. 2. Achieved status. Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Contohnya adalah seorang dokter spesialis, pilot, dan akuntan. 3. Assigned status. Status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contohnya adalah para pahlawan dan peraih Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Suatu status pasti memiliki sejumlah peran yang melekat padanya. Sedangkan peran tidak mungkin ada tanpa status. Dapat disimpulkan bahwa status dan peran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi peran: A. Memberi arah pada proses sosialisasi. B. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. C. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. D. Menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pelaksanaannya. 1. Peran yang diharapkan atau expected roles. Cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Masyarakat telah memiliki aturan buku mengenai peran-peran yang harus dilaksanakan. 2. Peran yang disesuaikan actual roles. Cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peran berdasarkan cara memperolehnya. 1. Peran bawaan atau ascribed roles. Peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya adalah peranan sebagai ayah, ibu, dan anak. 2. Peran pilihan atau assigned roles. Peranan yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi. Misalnya, peranan sebagai mahasiswa Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Akibat peran. 1. Konflik peran. Dapat terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. 2. Ketegangan peran. Dapat terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban peran itu sendiri. 3. Kegagalan peran. Apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. 4. Kesenjangan peran. Seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat ataupun prioritas hidupnya, sehingga ia seringkali merasa tertekan.